Salam Indonesia semakin sehat dan bahagia. Melalui program ini, saya dengan Mas Dr. Jarot dalam program Happy and Healthy Life ini, rindu Indonesia bukan hanya merdeka, adil makmur maju, tapi juga Indonesia apa Mas Jarot? Sehat dan bahagia. Sekali lagi kita bertiga sama-sama, Indonesia sehat dan bahagia. Ya. Dalam episode ini kita akan belajar bersama, berbincang-bincang tentang tema menjadi manusia sakti. Ingat, bukan keras sakti, manusia sakti dalam kesehatan. Dalam kesehatan, yes. Bukan sakti dalam memburu harta atau memburu yang lainnya, tapi dalam kesehatan. Ya. Dan jelaskan Mas Jarot, narasumber kita siapa nih? Iya, saya. Kalau saya ini ngerangkap ya, host juga, narasumber juga. Tapi hari ini kita ada tamu dari Bandung, yaitu Pak Jos Martono, ya, seorang konsultan kesehatan. Ya, sudah 25 tahun berkecimpung di dalam dunia kesehatan dan membantu orang sehat tanpa obat. Ya, lebih tepatnya dengan gaya hidup sehat dan pola makan sehat. Iya. Gitu. Dan dari tampangnya kelihatan sehat. Ya, iya. Karena sebelumnya nggak sehat. Sebelumnya sakit-sakitan. Betul. Sekarang sudah sehat. Juga ada Mas Adi Nugroho. Nah, Akan mendampingi kita untuk bersama-sama menyanyi supaya happy. iya. Nah, sebelum kita bahas tema ini, bagaimana kita menjadi manusia yang sehat Ya. dalam kesehatan, sehingga kita bisa berumur lebih panjang. Iya, mudah-mudahan. Udah udah umur panjang, kelihatan awet muda. Iya, itu penting. Jadi kita akan menyanyi dulu Hati yang Gembira Adalah Obat Yes. yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah, keringkan tulang, tak mau hati yang gembira. Tuhan senang. Sama-sama tepuk tangan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asik tapi semangat yang patah, keringkan tulang, tak mau hati yang gembira. Tuhan senang. Ya, Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang spesial, paling mulia. bahkan sudah diciptakan semuanya di hari pertama sampai hari yang kelima. Ya, baru manusia. Disediakan semuanya baru Manusia. Namun manusia yang diciptakan begitu indah di Taman Eden, sebagian menjadi edan. Dan semakin hari semakin Edan. edan. Kan yang betul kan Adam and Eve, Ya, Mas Jarot. bukan Nanti kita Adam, bahas. bukan Adam dan Johnny ya. Bukan Adam and Steve, bukan. Oke. Tapi Eve. Adam dan Hawa. Oke. Ya. Tapi itu udah kita bahas. Yang kita bahas adalah manusia sakti Yes. dalam kesehatan. Mas Jarot, Ya. Mas kan yang usulkan judul ini, jadi Mas harus bertanggung jawab. Kan saya sakti. Ini contoh manusia sakti. Dalam kesehatan Mas Jarot sakti karena pernah diabetes, gula 500, suntik insulin, Lepas obat. lepas obat, Ya. di Saraf Eropa, kejepit, lepas obat. Oke. lepas obat, terus di Eropa, Kacamata musim 16 dingin, tahun, lepas kacamata. lepas kacamata. Ya. Ya. Terus di musim dingin, di Eropa yang dingin, lepas baju. Ya, jadi ntar kita cerita ya. Iya, Ya. silakan. Oke. Apa judul artinya? Ya. Jadi gini, kita bicara judulnya dulu ya. Manusia sakti. Sakti. Ya, sakti itu dalam arti ya tadi kesehatan ya. Nah, sebenarnya kesehatan atau sakti itu gini. Tuhan tuh menciptakan dalam tubuh kita sebuah sistem pertahanan. Ya, nama kerennya sistem imun.
Di mana sistem imun yang hebat, yang kuat itu tentu harus dibuktikan secara nyata dalam menghadapi berbagai keadaan ekstrim. Ya, misalnya ada orang yang gerimis sedikit, masuk angin, angin dikit, batuk masuk angin, berarti dia imunnya nggak bagus. Kepanasan, meriang, kena AC sedikit, kedinginan dan sakit, pokoknya gampang sakit. Nah, sebenarnya sistem imun, kalau sistem imunnya itu kuat, nah itulah yang saya sebut dengan sakti dalam bidang kesehatan. Nah, contohnya, misalnya ini saya sebut beberapa dulu ya. Telat makan dikit, Sakit, gitu ya. Oke, nah sekarang kelebihan kita makan, tapi itu nggak berhubungan sama sistem imun. Oke, tunggu sebentar ya, biar kita tahu kerangkanya. Siap. Ya, oke. Jadi kita bicara sistem imun itu sistem pertahanan, seperti pertahanan negara. Nah, melawan apa? Melawan berbagai musuh. Ya, misalnya apa? Musuhnya bakteri jahat. Nah, tubuh kita ada probiotik bakteri baik. Musuhnya radikal bebas untuk racun. Tubuh kita punya sistem detox. Musuhnya misalnya apalagi kondisi ekstrim. Nah, tubuh kita punya metabolisme untuk misalnya bertahan dingin atau bertahan panas. Musuhnya apalagi? Wah, banyak banget ya. Ketika ada racun karsinogen memicu kanker sehingga selnya error, tubuh kita ada sistem namanya autophagy, di mana natural killer cell akan memakan sel-sel yang rusak. Autophagy itu memakan diri sendiri, tapi yang dimakan sel yang rusak. Sehingga kita nggak akan kanker. Bahkan kanker pun kalau natural killer cell-nya dihidupkan, ya dia akan bagus lagi. Musuhnya apalagi? Inflamasi. Tubuh kita punya senjata namanya antioksidan. Ya, nah selain antioksidan sebenarnya ada namanya interleukin 10. Antiinflamasi yang hebat juga. Nah, makin banyak senjatanya, makin canggih senjatanya, makin kuat pertahanannya. Nah, ini kita kerangkanya dulu. Itu musuhnya hal-hal seperti itu. Ya, kalau misalnya salah makan itu bukan hubungan sama sistem imun tuh, kayak hidup gitu ya. Makan yang salah, tapi musuhnya kesehatan seperti bakteri, radikal bebas, inflamasi, racun, sel error, itu kita semuanya tubuh kita ada. Nah, sekarang kan hebat itu harus dibuktikan. Nah, karena tadi saya bilang kan, makanya saya berani bilang bikin tema sakti, kan saya sakti. Nah, apa buktinya kan gitu kan? Nah, ini saya mau cerita nih, ini cerita yang terbaru dan kebetulan ada saksi hidup Pak Jos di sini gitu ya. Berhubungan dengan tamu hari ini gitu ya. Jadi kita berdua, bukan berdua sih, 48 orang Pak ya lengkapnya. Kita pergi ke Eropa. Nah, singkatnya nih di Eropa tuh. Eropanya di mana? Eropanya salah satunya kita pergi ke Swiss. Ya. Nah, Swiss itu kotanya salah satunya daerah Lucerne. Itu di situ kemarin akhir November itu sekitar 8-9 derajat. Itu di kota itu. Naik kereta gantung, 30 menit itu udah mulai salju. Nah, itu 0 derajat. Naik kereta lagi, itu habis kereta gantung, ganti kereta rel, tapi relnya itu kayak gigi sebenarnya. Didorong ke atas lagi, namanya Top of Europe. Jungfraujoch. Nah, namanya gitu susah ya, karena kebetulan Pilatus sama ditulis lagi renovasi, kita Top of Europe. Disebut Top of Europe karena itu begitu naik kereta 30 menit sampai ke puncak, itu ke bawah gitu kaki gunung udah nggak kelihatan, itu udah gunung-gunung salju semuanya. Nah, itu kalau Desember minus 17, kalau November kemarin minus 8 derajat. Nah, di situ saya tunjukkan kesaktian saya. Anda bisa lihat di Instagram saya ya Jarod Wijanarko ya, Insinyur Jarod Wijanarko. Itu dan saya foto akan dikasih. Foto akan dikasih. Itu saya copot jaket, copot baju, copot kaos, bahkan ngeligo orang Jawa bilang, nggak pakai baju. Minus 8 derajat ya. Foto-foto, ketawa-ketawa, jalan-jalan, total ada kali 15 menit. Ya nggak kedinginan aja. Lalu ada beberapa murid nanya, where you come from gitu kan, mungkin dari Antartika yang minus 30 gitu kan, jadi ke situ minus 8 enteng gitu. Saya bilang Indonesia. Singapura, Indonesia, nggak bawa bendera, negara tropis ya kan, pergi ke minus 8 gitu. Dan itu bukan yang pertama kali. Waktu saya ke Amerika, ke Rocky Mountain, salju abadi, ya pakai batik begini aja. Yang nganter saya udah berapa belas tahun di Amerika. Pak, Bapak di sini untuk ceramah loh, bukan mejeng loh. Bapak nggak pakai jaket, nanti nggak jadi ceramah, kita beli tiket Bapak buat ceramah gitu kan. Tak bawain deh gitu. Ya saya nggak pakai. Nah, kenapa? Itu karena kita punya sistem imun tuh bagus, di mana itu lewat latihan. Nah, latihan supaya kita bisa tahan dingin. Nanti kita bahas salah satunya mengenai tahan dingin. Tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa sistem imun kita kuat. Atau sakti tadi gitu ya, tapi saktinya bukan sakti besi dibengkokin gitu ya, enggak sampai ke, kita nggak perlu sampai sejauh itu. Tapi yang penting dari tahun 87 saya lulus kuliah, cukup panjang dong ya.
saya belum masuk rumah sakit, belum pernah masuk rumah sakit, gitu. Belum pernah sakit yang sampai cuti. Ya, pilek-pilek sebentar sembuh gitu. Jadi kalau bicara kesehatan tuh yakin gitu. Oleh anugerah Tuhan. Ya, ada anugerah Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan juga, yang kita bahas. Keseimbangan ya. Keseimbangan, ya. Pak Jos sekarang, Ya. kita kan masih seru, kita Betul. potong karena Pak Yos juga memberikan data kepada kami. Pak Yos juga punya pengalaman nih, pernah punya pengalaman manusia yang tidak sakti. Jadi sakti sekarang. Sekarang udah sakti. Sudah sakti. Nah, kita mau bahas before and afternya dulu biar Ya. orang kan, oh ternyata udah terlanjur sakti ya, kan ada flashbacknya, ada Ya. sebelumnya. Dulu waktu belum sakti, berat badan lebih dari 100 ya? Ya, Tepatnya pernah berapa? hampir 3 digit, Pak, 100. 100 pas? Iya, pas. 100? Itu udah Padahal tingginya, 170. waduh. Memang cukup agak tinggi juga. 175, atau Tapi 75 oke. persisnya. Tapi Iya. 100 juga kebanyakan. Oh iya, harusnya 75. Ya, Itu overweight kan? Overweight. Oke. 30 kilo. Overweightnya 25 kilo. Dan itu nggak sakti. Dan itu nggak sakti. Nah, jelaskan, itu pola hidup seperti apa sampai jadi manusia yang tidak sakti dan sakit-sakitan sehingga overweight itu? Ya, jadi kembali lagi ya, karena kita bicara mengenai kesehatan, itu kan sudah mesti harus olahraga. Saya enggak. Nggak olahraga? Enggak olahraga. Olah menu, saya enggak. Nggak olah Pokoknya apa aja yang makan bisa bikin kenyang, tak makan. Gitu. Kenyang enak. Olah tidur, nggak benar, tidurnya juga kurang. Olah pikiran, stres. Ngejar target-target dari perusahaan gitu loh. Terus larinya makan. Larinya ya makan, ya nggak, pokoknya kacau balau. Ya itulah. Jadi Nafas juga ngawur, jalan sedikit aja capek begitu. Apalagi suruh buka baju kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya manusia itu sudah diciptakan Tuhan untuk jadi sakti sebenarnya, Pak. Cuma gaya hidup kita dengan pola hidup kita yang nggak benar, jadilah kita ini nggak bisa memanfaatkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita modalnya. Yaitu tadi ada antibody, ya kan? Ya. Udah gitu ada sistem imun, sudah diberikan semua waktu sejak kita lahir. Cuma salah kita sendiri sih, ya. Terutama saya waktu saya mengalami seperti tadi. Tapi setelah kita berubah, Akibatnya apa dulu? Akibat Oh. dari overweight dan juga salah olah. otomatis overweight itu sudah pemicu pasti berbagai macam penyakit. Contohnya Iya kan? yang terjadi. Asam urat, kolesterol tinggi, Asam urat tinggi, kolesterol Hipertensi. tinggi, hipertensi tinggi. gatal-gatal badan karena kebanyakan obat juga. Iya Lutut kan? sakit, kan? Lutut nyeri-nyeri, semua sendi. Keberatan, ya. Jadi itu yang membuat pernafasan itu juga udah kasih pengencer darah. Jadi itu katanya Sehari minum berapa obat? obat. Ada 6. 6 obat. Obat Nah. apa aja itu? Ya itu tadi, ya asam urat, Darah tinggi, kolesterol, Itu enggak merubah. nyeri sendi, segala macam. Itu enggak merubah. Belum, karena masih asik mengejarnya itu. Nah, tapi hanya tidak ada penyembuhan. menyembuhkan sementara. Hanya gejalanya agak hilang, tapi ntar muncul lagi, kambuh lagi. Nanti bulan depan, hari ini hilang, bulan depan muncul lagi, berobat lagi. Jadi memang nggak akan beres-beres. Jadi itulah kenapa saya banting setir ke bidang kesehatan. Kenapa banting setir? Ya, Kejadian karena sudah- apa yang menyebabkan? Ada malaikat datang atau dokter Enggak. mengancam? Sadar ya. Enggak, kesadaran. waktu itu saya berobat ke dokter yang sudah dokter keluarga saya, dan dokter keluarga saya itu waktu itu selisih sama saya kira-kira 15 tahun, tapi beliau masih sehat. Nah, saya tiap bulan datang ke sana untuk berobat gitu. Saya tanya, "Dok, ini kok saya masih muda tapi kok jompo gitu, kayaknya jompo dalamnya gitu. Usianya aja masih 30-an. Nah, beliau itu sudah hampir 50-an waktu itu. Saat Dia ini lebih sehat. saat ini sekarang sudah mau hampir 80 Dan masih sehat dan masih praktek. Pasien begitu banyak. Dokter kok nggak sakit-sakit, saya bilang. Ya, saya ini memperkuat imun, membersihkan tubuh dari karat-karat. Nah, saya baru ngerti kok ada karat gitu. Nah, inilah yang saya kerjakan, itu banyak karatnya. Radikal bebasnya sangat tinggi, stres, ya, pola hidup yang tadi itu olahraga nggak pernah dan sebagainya membuat kita menumpuk ini, ya, karat-karat. Akhirnya membuat sistem imun kita drop. Sistem imun kita drop, otomatis mudah flu, nanti sakit ini, mudah kena virus ini, dan berbagai macam masalah. Jadi intinya saya bertemu beliau bilang kalau mau mulailah coba perkuat imun kamu, perkuat, bersihkan badan kamu dari karat. Caranya gimana, Dok? Nah, malah saya konsultasi dia, ayo praktekkan. Akhirnya saya pikir-pikir, udahlah saya coba. Ini waktu itu istri saya memang sedang ada di bidang kesehatan, perusahaan kesehatan, dan saya lihat perusahaan ini punya produk-produk yang bagus, kenapa saya nggak terapkan aja lah.
Saya terapkan, saya coba dulu produknya kok membaik mulai. Dari 6 obat bisa berkurang 1 obat. Dari manusia yang hancur menjadi sehat. sakti, berapa lama itu prosesnya sehingga teman-teman, wah saya kayak mau belajar nih. Ya, perlu proses, perlu pengorbanan, perlu bayar harga lah intinya. Karena kadang-kadang gini loh, diajak makan nggak ikut, nolak, nggak enak. Ya. Diajak keluarga, ya ini saya curhat sekali ya. Keluarga saya mertua ulang tahun makan, Oh iya. papa mertua makan ulang tahun makan, mama mertua ulang tahun makan, adik ponakan, cici, apa banyak banget nih. Iya, makan terus. Ya, Belum diajak masyarakat makan. betul, betul. Jadi gimana? Ya itulah memang yang paling sulit itu adalah salah satu mengatur makan. Iya. Karena kita kegiatan makannya banyak sekali. Ya kan? Karena kita bersosialisasi, kita berkeluarga. Dan itu terjadi pada saya juga. Tapi ya kita karena tekadnya Breakfast meeting, lunch Wah, meeting, dinner macam-macam. meeting. makan itu bisa 5-6 kali. Iya kan, sehari itu. Belum ngemilnya lagi. Iya kan? Nah, jadi itu yang harus memang kita berjuang, berkorban untuk itu. Jadi ya Caranya gimana? bertahap itu kita ya intinya membatasi lah, membatasi apa yang asupan kita. Mulai bukan menghilangkan tapi membatasi, mengurangi. Diajak makan ya oke, tapi cicip aja sedikit. Udah, tetap menghargai. Jadi nggak hajar semua, mau mumpung gitu. Ini masih masuk kok, masuk aja gitu. Nah, jadi akhirnya kita membatasi. Yang penting kita tuh bisa membatasi diri, itu saja. Tapi tetap kita bersosialisasi. Memang nggak mudah, tapi kita coba praktekkan, tapi ada hasilnya. Yang tadi bisa mengurangi obat, merasa lebih sehat. Nah, udah terjun aja. Sekarang langsung. berhenti obat, Berhenti. hanya nutrisi. Nutrisi semua, makanan jadi obat. Mas Dr. Jarod sekarang Ya. pernah juga ngalami drop kan? Oh ya. Gimana tuh rasanya waktu gula tinggi, Ya. suntik insulin, sekarang bisa bebas, tidak pakai kacamata, tidak insulin, tidak banyak hal, bahkan umur biologisnya sama umur. Makin mudah. Nah, silakan. Iya, kita nggak langsung sempurna ya. Walaupun saya dari lulus kuliah nggak pernah masuk rumah sakit, tapi juga pernah kondisi tidak sehat ya. Jadi tahun 2009 itu titik tertinggi gula darah. Apa Itu gara-gara krisis 2008? bukan sih. Jadi 2009 itu gula tinggi. Jadi sebenarnya kalau sakit saya berkali-kali ya ngalami sakit. Misalnya gula darah itu 2009. Lalu 98 itu sakit pinggang. Dan itu sembuh tanpa operasi ya. Lalu saya 16 tahun pakai kacamata, ya lepas kacamata. Jadi dalam proses dari tahun, terutama kalau belajar kesehatan kan kuliahnya pun memang di gizi gitu ya. Tapi kayak 30 tahun terakhir ya ada naik turunnya. Tapi kecenderungannya ya naik terus. Nah, mungkin saya ambil satu cerita aja biar detail dan bisa dalam ya. Tadi kan bercerita gimana di Eropa -8 lepas baju pulang Indonesia langsung ceramah, langsung ke Medan, nggak jet lag. Nah itu memang imun itu dilatih. Nah salah satunya saja misalnya soal dingin. Contohnya aja gampang ya. Kalau ada orang pegel-pegel ya itu kan dikompres dengan es batu. Atau sekarang ini para atlet ya, biasanya petinju, begitu habis pukul-pukulan memar itu dikasih es batu. Sebenarnya ada apa sih gitu ya? Nah ternyata sebenarnya ketika tubuh kita tuh bagian itu kena dingin, dikompres es batu, itu yang namanya interleukin 10 itu anti-inflamasi, interleukin 3, 6 itu pro-inflamasi. Nah itu interleukin 10 anti-inflamasi itu naik ketika tubuh kita kedinginan. Nah akhirnya kita harus memang melatih dingin. Ya, nah sistem imun itu harus dilatih. Contohnya lagi bicara dilatih ya. Waktu kecil kita divaksin saat cacar, itu dikasih penyakit malah. Nah tubuh bereaksi menghasilkan antibodi untuk melawan racun bakteri si cacar ini. Hebatnya sistem imun kita itu punya memori. Misalnya umur 40 datang bakteri cacar, tubuh kita tuh ingat ini pernah punya musuh kayak begini. Dia keluarkan itu antibodi seperti dulu kita divaksin cacar, dia keluarkan saat kita kena cacar beneran. Maka kita punya imun makin kuat karena dilatih. Nah sama juga kalau Anda lihat saya langsung di Instagram atau di YouTube gitu ya, wih, top of Europe lepas baju, jangan salah. Ada lihat Instagram saya mundur ke belakang atau YouTube, saya latihan dulu. Jadi latihan itu ember, kasih es batu, tangan dimasukkan.
Sama juga kalau sekarang saya bikin camp kesehatan, sebulan sekali saya bikin camp kesehatan ya. Itu ember kasih 5 kilo es batu, tangan dimasukkan. Itu 30 detik aja orang udah wow, sakit banget, sakit. Ya kalau tangan nggak kuat, mulai dengan kaki dulu. Ember 5 kilo es batu, kasih air sedikit, kaki dimasukkan. Ya, biasanya lebih kuat kaki. Ya, bisa 1 menit itu udah hebat. Ya, pokoknya begitu lewat lebih 1 menit, itu biasanya bisa lebih 3 menit. Nah, tapi berjuang untuk bisa 40 detik aja tangan itu berat. Kaki dulu, lalu tangan 40 detik, tangan 1 menit, tangan 2 menit. Nah, pas di camp di Kinasih, teman saya Mas Gunggung, dia bawa kolam plastik, diisi 10 karung es batu, dikasih air sampai es batunya masih separuh, itu kira-kira 4 derajat. Indonesia susah bikin 0 derajat. Lalu saya nyemplung di situ. Tapi sebelum nyemplung itu tadi latihan tangan dulu. Kenapa? Tubuh kita waktu kedinginan dia bereaksi, produksi interleukin 10 misalnya, dalam hal inflamasi ya, antiinflamasi. Itulah kenapa orang-orang yang tinggal di pegunungan tinggi itu jarang yang kena kanker. Imunnya kuat. Nah, tapi gimana untuk tahan dingin? Dingin itu dilawan kalau kita melakukan pembakaran. Nah, pembakaran energi itu dilatih dengan olah nafas yang namanya Wim Hof, teknik Wim Hof. Latihan intermittent hypoxia. Waktu kita latihan kekurangan oksigen, justru akan terjadi hiperventilasi. Dan tubuh kita bisa membakar energi dengan cepat. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ke gunung, lepas baju. Nanti malah sakit. Mulai sakit. Itu dilatih. Nah, latihan ini membuat kita kuat. Nah, kuat itulah yang saya sebut dengan sakti. Kan ceritanya sebegini. Kalau Anda masuk YouTube, Instagram, ketik Iceman, yang muncul adalah Wim Hof. Yang dulu dianggap orang sakti. Karena bisa naik gunung Mount Everest, naik gunung 3,5 jam, turun 3,5 jam, pakai celana kolor, ngeligo nggak pakai baju. Lalu dia berkata gini, saya bukan sakti. Sakti itu ya dukun atau nabi gitu ya. Dia bilang, ini bisa diduplikasi kok. Jadi dia melatih muridnya, hampir 200 orang, awalnya cuma 30. Semua yang dilatih, naik gunung, kalau Mount Everest itu di atas sudah minus 30 derajat. Kemarin saya cuma 8. Semua muridnya 100% bisa. Nah, artinya bisa diduplikasi, sebab ilmiah. Kalau sakti itu nggak ilmiah, nggak bisa diduplikasi. Ya. Jadi kalau saya bisa pergi ke gunung minus 8 tanpa baju, Anda juga bisa. Yang penting latihan kayak saya gitu. Jadi sistem imun itu bisa dilatih. Tinggal apa yang kita mau latih, ya, tinggal apa musuhnya juga, gitu kan? Musuhnya kita mau latih, waduh kalau saya kayaknya nggak perlu lah latihan tahan dingin, dong saya tinggal di Indonesia, gitu ya. Yang penting saya mau melatih sistem imun terhadap penyakit, karena Indonesia ini banyak polusi, banyak kotor. Nah, kita latih pada bidang itu, pasti bisa. Jadi imun itu dengan dilatih pasti bisa. Oke, Ya. di Eropanya kan dingin, Ya, tapi kan transitnya panas. ya. Waktu panas itu juga bertahan juga bisa. Jadi contohnya saya waktu itu pernah ke Dubai. Ya, namanya kita orang Indonesia kalau pergi carinya apa dong? Carinya ngirit. Low season. Iya. Jadi katanya kalau pergi ke Dubai ya punya ke Timur Tengah lah gitu ya. Ada mau musim. karena Anda mau umroh gitu ya. Cari aja Juni, Juli, Agustus pasti murah. Tapi sampai di sana 50 derajat. Kita di Jakarta 32 derajat aja udah kepanasan ya. Jadi kalau musim-musim seperti itu siangnya panas banget. Tapi jangan tanya, kalau siangnya panas, balik kayak malamnya ternyata dingin. Wah, panas dingin, udahlah batuk, pilek, meriang. Nah, sama juga di situ pun kita tahan panas. Kenapa? Balik lagi ke guru sakti saya. Kenapa Wim Hof ya? Wim Hof itu memecahkan rekor lari di padang gurun tanpa minum terjauh 40 kilo. Jadi dia juga tahan panas, dia juga tahan dingin. Jadi sebenarnya imun itu akan bertahan pada situasi ekstrim. Tapi sekali lagi itu latihan ya. Dan juga kayak berendam es. Masuk YouTube aja atau di Google banyak kok ice bathing. Itu tidak boleh lebih dari 11 menit, nanti keliengan. Jadi tubuh kita nggak punya kemampuan untuk lebih lama itu di awalnya. Ya, kalau sudah kuat ya kayak Wim Hof, dia 3,5 jam naik gunung, 3,5 jam turun gunung, 7 jam gitu ya. Terpapar salju minus 17. Bayangin ya, kalau saya kemarin nyoba baru 15 menit. Yes, sebelum masuk kepada Pak Yos, Ya. untuk menjadi sakti dalam kesehatan itu apa aja pertanyaannya? Oke. Kita akan menyanyi dulu. Semua karena cinta. Hari ini adalah lembaran baru. Hari ini adalah lembaran baru bagimu. Ku di sini
Engkau yang memilihku, tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi cinta, dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, Ya. semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta, semua karena cinta, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Kepada para suami-suami, kalau kau cinta istrimu, jaga kesehatanmu. Betul. Karena kalau kau sudah jalan di kursi roda, itu yang mendorong adalah istrimu. Atau suster. Kalau kau terbaring di rumah sakit, di ruang VIP, istrimu tidur di sebelahmu, kasihan banget kan? Iya. Karena cinta, ayo jadi manusia satu dengan kesehatan. Amin. Amin. Kembali ke Pak Yos. Untuk kita jadi manusia sakti dalam kesehatan, Ya. itu apa saja yang perlu dipertahankan? Oke. Tuhan sudah ciptakan kita dari sel. Jadi kita bisa ada sebesar seperti ini, itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba sebesar begini. Kita dari sperma dan sel telur gitu, protein Dua menyatu, sel, orang dua tua sel disatukan disatukan. Itu ada sel-sel. Ya. Semua berasal dari sel. Membesar, membentuk jaringan, membentuk jaringan, kemudian membentuk organ. Ya. Jadi yang harus kita perhatikan untuk kita mau sehat, kita mau itu adalah sel kita. Kedua, kalau kita sudah jadi organ-organ yang menunjang imun kita itu harus disehatkan juga. Contoh, limpa. Pencernaan kita tuh intinya untuk imun kita ada di pencernaan kita. Salah satunya yang kecil sekali namanya limpa. Limpa itu adalah organ yang memproduksi berbagai enzim untuk imun kita. Nah, kesehatan limpa itu sangat penting, itu jagalah pencernaan kita. Kemudian kita tadi selnya, kecukupan nutrisi selnya itu harus penting. Bukan hanya makanan yang enak untuk mulut kita, ataupun badan, ya istilahnya di mulut kita atau di lidah kita yang enak, tetapi untuk sel kita yang enak, yaitu mikronutrisi harus cukup, Pak. Jadi vitamin, mineral, asam amino, koenzim itu harus diperhatikan. Banyak orang nggak peduli itu, tapi makanan makronutrisinya aja, karbohidrat, protein, lemak. Tapi padahal mikronutrisi untuk sel itu sangat penting untuk keimun kita. Itu yang harus dijaga, Pak Tim. Begitu, teman-teman. Mas Jarod? Ya. Kalau saya bicara tadi ya, sakti karena sistem pertahanannya hebat. Sistem pertahanan itu imun. Nah, imun ini tergantung apa musuhnya. Saya mulai dengan tadi kan bakteri ya. Jadi kalau kita mau imunnya kuat melawan bakteri, Tuhan tuh udah ciptakan sistem imun melawan bakteri. Misalnya bakteri masuk lewat mana? Kita ambil satu pintu dulu lah, mulut. Jadi kalau kita makan makanan yang ada bakterinya masuk ke mulut kita, Tuhan udah ciptakan lambung itu mengeluarkan asam lambung. Nah, supaya bakteri mati, maka waktu makanan masuk, tidak lama sesudah itu pH harus di bawah 3. Karena begitu pH di bawah 3, bakteri akan mati. Maka produksi asam lambung. Lalu gimana cara menjaga supaya bakterinya mati? Kita bantu lambung segera mencapai pH di bawah 3. Boleh minum air alkali 1 jam sebelum makan, 1 jam sesudah makan. Justru waktu makan, Anda minum misalnya jus probiotik, itu rasanya asam, ya, jeruk lemon. Maka jangan pas makan malah minum air alkali. Nanti membuat lambung harus produksi karena harus di bawah 3 supaya bakteri mati.
gitu ya. Jadi minum air kali 1 jam sebelum, 1 jam sesudah. Itu kita bantu tubuh membunuh bakteri di lambung. Tapi Tuhan tuh hebat banget, tubuh kita hebat banget. Kalau sampai ada bakteri yang tidak mati di lambung, akan dibunuh di usus. Nah, siapa yang bunuh? Ganti tentara. Ya, tentaranya tadinya asam lambung, sekarang begitu di usus, itu namanya mikrobiom, itu probiotik. Probiotik itu bakteri baik. Bakteri baik ini akan membunuh bakteri jahat. Tapi kalau kita minum antibiotik, nah probiotiknya banyak yang mati. Memang kita boleh minum antibiotik dengan resep dokter ya. Di luar negeri nggak bisa pergi ke apotek beli antibiotik. Untuk kepentingan menyelamatkan nyawa, maka antibiotik dibutuhkan. Daripada mati, minum antibiotik. Begitu selesai minum antibiotik, jangan pada saat minum. Ya, minum 5 hari misalnya gitu. Begitu selesai, segera konsumsi probiotik, pro kehidupan. Kefir, jus pro, tempace, kimchi tadi yang disebut, yogurt, Yakult, itu semuanya adalah probiotik untuk membangun tentara bakteri baik di dalam tubuh kita. Nah, kita bisa membantu pasukan kita itu kuat dengan dikasih makanan. Jadi bakteri juga butuh makanan. Jadi probiotik itu bakterinya, makanannya namanya prebiotik. Nah, prebiotik apa? Serat. Makanya Dr. Tan Sutien yang dikenal dah, tak ambil kalimat-kalimatnya ya. Bahkan dia bilang begini secara ekstrim, tapi jangan dipotong kalimatnya dia gitu ya. Kita tuh nggak butuh probiotik gitu. Tubuh kita sudah ada kok probiotik. Yang penting probiotiknya dikasih makanan. Apa itu? Serat. Maka makan sayur dan buah itu prebiotik gitu ya. Tapi tetap butuh probiotik kalau karena antibiotik, probiotik dalam tubuh kita sudah berkurang. Nah, itu termasuk kita menguatkan sistem imun lewat tentara yang namanya probiotik. Kita punya musuh apa lagi? Wah, tadi kita bicara romil gitu ya, makanan mentah. Itu ada fungsi yang lain, itu detox. Melawan musuh yang namanya racun. Karena makanan zaman sekarang, pewarna, pengawet itu racun. Kita ya Indonesia ada Pertalite dan solar. Kenapa Pertalite dan solar itu murah? Karena mengandung logam berat. Saya udah ngetes 1000 orang lebih, orang Indonesia ini dengan alat untuk melihat racun dalam tubuh. Ada arsenik, ada kadmium, ada timbel, ada merkuri, ada pestisida dari sayur yang disemprot. Itu racun dalam tubuh. Itu musuh juga, musuhnya racun. Hebat banget Tuhan ciptakan tubuh kita. Ada sistem detox. Ya, bahkan ada ayat, sekalipun kamu minum racun maut, nggak akan mati. Itu berarti sistem detoxnya luar biasa. Nah, sistem detox ini, buang racun ini, organ liver. Tapi liver akan kerja detox kalau kita pules jam 11 malam, maka tidur jangan begadang. Kata orang Roma Irama, begadang jangan begadang gitu ya. Begitu kita begadang, livernya nggak bisa detox dengan maksimal. Bisa tapi nggak maksimal. Jadi kita membantu liver kerja detox dengan tidur lebih awal. Detox bukan cuma liver, ginjal. Kita membantu ginjal dengan minum lebih banyak. Ya, kita membantu detox dari kerjanya pencernaan. Kita makan romil karena kaya akan enzim, makan mentah memicu detox. Jadi kita sebenarnya bisa memperkuat sistem imun sub tentara detox gitu ya. Kalau sistem pertahanan negara nih, angkatan udara, laut gitu ya. Jadi sistem detox kita nih ada lambung dengan asam lambungnya, ada usus dengan probiotiknya. Belum lagi organ-organ tubuh yang berfungsi melawan racun dalam tubuh. Nah, kita bisa perkuat liver, ginjal, dan sistem pencernaan. Kita makan makanan romil tadi, itu racun keluar lewat BAB. Kita minum lebih banyak, racun keluar dikit. Kalau mau cepet, minum dan jalan. Anda minum banyak-banyak, belum pengen kencing kan? Begitu Anda minum dan lalu jalan, jadi pengen kencing. Nah, makanya saya sebutnya happy detox. Pergi ke mall, jangan bawa dompet, bawa 2 liter air. Kan dingin ya kan, lalu jalan pasti pengen kencing ya kan, jadi masuk toilet keluar minum lagi gitu kan, jalan lagi, itu jalan kencing. Detox lewat ginjal, buangnya lewat urin, atau boleh juga lewat kulit. Nah, jangan ke mall ya kan, kena matahari ya. Jadi kita minum, bahkan ada yang pakai jaket plastik olahraga di panas-panas, keringat keluar semuanya, itu detox. Jadi kita bisa mempersakti tubuh kita, memperkuat sistem detox dengan berkeringat. Nah, kalau berkeringat saya lebih senang tidak pakai jaket plastik, jangan. Kenapa? Matahari itu membuat D3 aktif. Jadi kalau kita itu ada D3 aktif, D3 itu sebenarnya hormon, tapi disebut vitamin D3, tapi itu hormon ya. Dia memetabolisme tulang untuk pembuatan tulang, di mana mineral sama kolagen ketemu matahari jadi tulang. Maka saya 62 tahun. Dulu 3 tahun lalu saya ada pengeroposan, ada osteoporosis.
Dan banyak dokter bilang atau orang bilang, ini bukan dokter nggak tahu ya, mungkin dia malas jelasin. Udah osteoporosis mana bisa sembuh? Bisa, kalau tahu caranya gitu ya. Nah, kita bisa perkuat sistem imun kita juga dengan matahari. Karena itu membuat D3 aktif, sehingga kita metabolisme tulang kita bagus. Nah, itu membuat juga ketika kita berkeringat. Jadi saya itu gini, kan saya butuh matahari untuk sistem imun saya. Saya rumah di Bintaro. Dekat rumah saya ada Alfamart, lalu agak jauh Indomaret. Bukan soal merek tokonya ya, tapi jauh dekatnya ini loh. Ya, jadi kalau saya mau beli, saya sengaja jalan kaki cari yang jauh. Kenapa? Sambil berjemur. Saya terus nggak suka terapi. Dalam tanda petik gini ya, kan berjemur penting ya. Udah lalu berjemur sehari 20 menit duduk gitu ya. Itu pasti tetangga tanya tuh, Bapak sakit apa? Tiap hari berjemur. Ketemu tetangga ditanya, Pak Jarod lagi sakit apa? Waduh, ditanya sakit apa tuh nggak enak. Ya, jadi mendingan sambil pergi berjemur, pulang berjemur. Jadi nggak terasa terapi sedang sakit. Mungkin emang nggak sakit kok. Lagi sakti, bukan sakit gitu kan. Tapi butuh matahari, itu juga membantu imun gitu. Tahun lalu saya ke Pineng. Ya. Seminggu. Sakit apa? Ceramah. Begitu bilang ke Pineng aja ditanya sakit apa ya. Saking terkenalnya. Ceramah kesehatan. Wah, mantap. Dan kebahagiaan. Oke. Kembali ke Pak Yos. Nah, setelah Pak Yos menemukan trik-trik atau tip-tip untuk menjadi manusia sakti dalam kesehatan, akhirnya Pak Yos kan membagikan itu ke seantero Nusantara. Itu bagaimana bisa diri sendiri mulai, terus keluarga bisa nyebar tuh gimana? Ya, dari pengalaman yang kita rasakan sendiri, kemudian kita berbagi di berbagai acara yang diselenggarakan oleh perusahaan, tentunya disupport oleh perusahaan kita juga. Akhirnya kita bisa bertemu dengan banyak sekali orang dan yang punya kebutuhan itu, ya, yang saat itu sedang punya masalah penyakit ini, penyakit itu, yang obesitas, yang segala macam. Dengan apa yang kita alami, itu memberi inspirasi buat mereka. Obesitas itu berat badan Overweight, pasti. Terus tekanan darah kemudian tinggi, yang punya namanya berbagai masalah. Hipertensi. Iya, betul. Kolesterol tinggi. Betul. Asam urat tinggi. Betul. Jadi tinggi semuanya ya? Tinggi semua, yang nggak normal semua, merah semua. Kalau diukur tuh, kalau di lab itu tuh merah semua. Merah. Kalau QRMA itu semua merah. Banyak kuning sama merah. Itu lah, tunggu bom waktu Tunggu panggilan. Kapan meledaknya gitu loh. Langsung masuk ICU gitu loh ya. Nah, kok yang bisa akhirnya menolong banyak orang jadi turun-turun gimana? Ya, itu proses. Jadi kita berjalan dari satu kota ke kota lain, ya kita akhirnya diundang oleh beberapa kota juga untuk memberikan komunitas juga. Dan salah satunya kita membagikan dengan melalui check up kesehatan, ya kan? Jadi yang pertama ya, mungkin Anda takut bayarnya mahal. Mas Jarod punya alat periksa bayarnya murah ya? Nah, jadi ada hubungin ke hubungin ke nomor layanan kita ya. Itu saya Pak Jos, kita keliling Indonesia dengan MCU, medical check up yang benar murah meriah. Murah meriah itu di bawah 200.000 kalau kita ngomong terus terang gitu ya. Itu karena memang kita ini masukkan ke jasa layanan. Kita nggak ngambil untung dari tesnya, tapi kita lebih banyak di produknya. Jadi pertama murah kok gitu ya, dan itu meliputi 35 organ tubuh. Bilangin dong, saya udah tes. Oh iya, Pak Tim juga udah tes gitu kan. Yang kedua, takut apa gitu ya? Takut kalau ketahuan sakit gitu ya. Kan banyak orang bilang namanya kambing, soto, rawon, kikil, dengkul tidak menaikkan kolesterol, tidak menaikkan darah tinggi. Yang menaikkan kalau dites kan gitu ya. Jadi ketahuan. Jadi banyak orang takut ketahuan gitu loh. Tapi sebenarnya gini, lebih bagus ketahuan. Karena kalau begitu ketahuan kan kita bisa antisipasi, bisa bereaksi, bisa meresponi, dan kita akan berikan saran-saran yang manusiawi. Mumpung belum stadium akhir. Nah, mumpung belum stroke, darah tinggi, belum ini, dan kita akan berikan saran yang manusiawi karena kita manusia juga gitu loh. Jadi saran yang namanya itu happy life. Kan judul program kita ini bukan cuma healthy life, ada happy-nya. Jadi diet yang happy, detox yang happy gitu. Jadi kita nggak akan memberikan pencobaan yang melebihi kemampuan. Kan kita, Tuhan aja memberikan pencobaan gak pernah melebihi kemampuan. Maksudnya kita kasih aturan kesehatan yang melampaui kemampuan. Sampai akhirnya bilang begini, kalau sampai melampaui itu ya
ya, aduh Pak, nggak boleh ini, lebih baik mati aja, kan gitu kan. Nanti kita bikin Anda tuh berkata lebih baik hidup gitu loh. Jadi jangan takut, cek ya. Sebelum kita lanjut untuk menjadi manusia sakti, Ya. saya terinspirasi oleh lagu Tanah Air, Tidak Kulupakan dari Busut. Walaupun Indonesia kalah dari Jepang, itu netizen seluruh dunia tuh kagum sama penonton Indonesia. Nggak ada yang pulang, nggak ada yang ngamuk, bahkan nyanyi lagu Tanah Air, Wah. sehingga menyembuhkan, sehingga setelah itu menang lawan Arab Saudi. Wah. Padahal dari sana juga berdoa, dari sini juga berdoa. Masing-masing berdoa. Minta menang semua. Kedaulatan Tuhan yang menentukan. Nah, kita akan nyanyikan lagu ini supaya kita, ya kalau nggak sakti banget, setengah sakti lah dalam kesehatan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masuk permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sana ku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, Engkau ku banggakan. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Kembali kepada manusia-manusia yang belum sakti, yang menghindari cek laboratorium, Ya. cek kesehatan. Betul. Nah, sekarang pengalaman Pak Yos keliling kota, bahkan mungkin hampir semua kota sudah pergi ya? Ya, hampir seluruh. Hampir seluruh kota pergi. Ya, seluruh provinsi. Membagikan rahasia sehat ya, Ya, betul. menjadi sakti dalam kesehatan. Akhirnya mereka dari takut periksa jadi mau periksa, dan akhirnya ngikuti pola kesehatan Bapak gimana? Ya, itu. Jujur, ada yang marah-marah nggak? Ada yang protes? Ya, artinya yang sebelum check up-nya prosesnya itu banyak, yang tadi ketakutan karena ketahuan dan sebagainya. Tapi melalui edukasi, melalui penjelasan dari para yang sudah periksa. Jadi kebanyakan ini orang-orang yang cek itu adalah diajak oleh temannya yang sudah cek. Nah, yang juga takut untuk check up awalnya. Nah, karena ada edukasi dari tim dan dari saya dan tim juga yang memberikan pengarahan bahwa sama, saya juga dulu takut untuk check up, apalagi waktu saya zaman dulu itu yang masih belum sakti itu ya, karena saya juga malas di check up, nggak pernah check up, makanya sampai melar seperti itu dan banyak sekali penyakit itu karena memang nggak pernah check up. Jadi intinya kalau kita mau sehat, istri yang duluan, mulai ini kenal dengan perusahaan kesehatan ini ya istri duluan. istri duluan Iya, saya terjun setelah 4 tahun kemudian. 4 tahun. bertobat dalam kesehatan. Betul, iya, karena sudah. Untung istrinya sabar ya. Betul, itulah namanya tulang rusuk kita.
Ya, Iya. sabar. Nah, jadi itu memang proses Pak, menyadarkan, saya bilang menyembuhkan bukan penyakitnya, orangnya itu nggak gampang. Nah, dari hal kecil aja, mau cek, mau sehat, siapa mau sehat saya, siapa rutin check up, nggak ngangkat tangan, ya karena udah pernah check up 10 tahun lalu. iya, kalau kalian disuruh oleh dokter. Jadi Ya, intinya selalu kita mengajarkan bahwa sama, kita juga dulu takut untuk check up, takut ketahuan. Tapi lebih baik tahu duluan daripada terlambat tadi sudah stadium lanjut dan sebagainya. Daripada dipaksa oleh rumah sakit. Betul, tahu duluan lah. Karena udah stadium akhir. Betul. Nah, jadi kalau kita bertanya, Bapak, contoh Pak Timotius kalau mau berangkat ke Surabaya dari Jakarta naik mobil Surabaya, kira-kira mobilnya dicek dulu nggak? Iya dong. Pasti kan? Dicek dulu. Radiator, tekanan oli, ban, ban, semua dicek. Iya. Check up mobilnya. Termasuk sopirnya siapa? Saya harus jelas. Betul. Nah, itu dari Jakarta Surabaya 1000 km. Berapa? 12 jam. Ya. 16 jam. Kita ini manusia sekarang umur berapa? 20, 30, 40? Masih Anda lama. mau berapa tahun? Masih saya lama. mau 70, 80, 100. Perjalanannya masih lama. Perjalanan masih panjang. Kenapa nggak mau dicek? Kenapa mobilmu dicek? Kenapa badanmu nggak dicek? Berarti kalau ketahuan saya jadi takut. Ya itu sekarang kalau tahu misalnya mobilnya bermasalah, olinya diberesin nggak? Iya. Beresin. Jadi nggak- sama. Iya, Kita iya, juga iya. kalau kita bermasalah, oh ada yang kurang baik, ini apa perbaiki? Karena kita masih mau berjalan jauh. Kita masih mau berjalan berapa puluh tahun lagi. Lebih baik preventif daripada Preventif, ya kan? Kan tujuan kita adalah mau menuju usia yang panjang umur, sehat. Saya mau berapa puluh tahun lagi kok masih nggak mau dicek. Nah, orang terpikir itu, oh iya. Ya apalagi dengan tadi Pak Joro sampaikan, dengan biaya yang sangat terjangkau, dengan begitu lengkap datanya, dan akurasinya yang sangat tinggi. Kenapa orang itu tidak cek? Ya, serta bahkan solusinya juga nggak mahal. termasuk dengan solusinya. Bahkan Mau Pak, makanan mentah ada. itu tadi Pak, yang tadinya takut Pak, setiap bulan minta cek Pak. Setelah dia cek kita, Ketagihan. Pak, aku mau tahu cek kesehatan itu 1 bulan kemudian, jangan cepet-cepet. Sebulan Malah kita yang bilang, kamu jangan cepet-cepet untuk cek. 3 bulan lah, Iya. 12 minggu lah. Ya. Pak, saya pengen tahu Pak, karena dia merasa ini murah dan betul dengan kondisinya, dan dia merasa ini sudah sehat. Solusinya buktikan juga dong. murah ya Pak. Murah. Makanan mentah. Iya, makanan kita aja jadi obat. Nah, jadi itulah yang membuat saya bersemangat. Dari diajak oleh komunitas ini ke komunitas lain, kita ke berbagai komunitas. Komunitas keagamaan, komunitas perbankan, komunitas apapun komunitas. Termasuk komunitas pola hidup sehat dan sebagainya. Kita ini sangat-sangat gembira sekali bisa hari ini bisa berbagi. Ayo, yang penting kita jaga kesehatan kita mulai dari cek kondisi kita dulu. Gimana kita tahu kita sehat atau tidak? Intinya, teman-teman semua, sahabat sehat, kita tidak sakit itu tidak sama dengan sehat loh. Tidak sakit tidak sama dengan sehat. Kita masih bisa beraktivitas tapi sembelit. Kita masih bisa beraktivitas tapi ini linu-linu. Kita masih beraktivitas tapi jalan sedikit sudah agak nggak enak, ngap-ngap. Sehari minum 6 obat. Iya. Nah itu masih bisa beraktivitas, tidak sakit tapi tidak bugar. Intinya itu, kita cek dulu lah kondisi kita. Demikian, berarti. Terima kasih Mas Dr. Jarot. Ya. Untuk menjadi manusia sakti dalam kesehatan, Ya. nutrisi apa aja yang kita minimal harus seimbang lah dalam Oke. yang kita makan. Kan kadang gini, ada orang lagi suka bubur ayam terus, Oke. suka puyung hai terus, suka capjai hai. Padahal kan harus Ya. Saya lanjutkan dulu aja sistematikanya ya. Jadi sistem imun itu melawan musuh. Musuhnya tuh banyak. Nah, mungkin yang hubungan sama nutrisi. Musuh kita itu ya kerusakan sel. Nah, kalau sel rusak apa lawannya? Regenerasi sel. Regenerasi sel butuh bahan baku, itulah nutrisi. Maka kita pilih nutrisi yang lengkap dan imbang. Ya, nah nutrisi sel yang lebih penting adalah mikronutrien. Kalau makronutrien kan karbohidrat, protein, lemak. Bakmi yaitu berarti karbohidrat gitu ya. Tapi yang penting makanan sel yaitu vitamin, mineral, antioksidan. Kalau bicara protein adalah asam amino. Nah ini adalah makanan sel yaitu untuk perbaikan sel. Karena sel itu setiap hari rusak. Tapi jangan takut, setiap hari juga sel itu diperbarui kembali. Namanya regenerasi sel. Ketika yang rusak sama yang baru ini banyak yang baru, itulah masa pertumbuhan.
Yang rusak lebih banyak, itu namanya penuaan. Rusaknya lebih banyak padahal masih muda, namanya penuaan dini. Nah, maka kita sistem imun ini untuk melawan penuaan ini. Tapi kalau yang rusak sama yang baru nih, karena imbang aja, itu namanya awet muda. Itu ya. Nah, maka kita perlu melawan penuaan. Dengan apa? Dengan regenerasi sel. Nah, gimana kita membantu tubuh supaya regenerasi selnya maksimal? Regenerasi sel butuh bahan baku, maka makan yang sehat, lengkap, dan imbang. Kalau sayur misalnya gitu, capcay 10 macam kan itu pasti lengkap dah. Atau Profesor Huang ya memformulasikan namanya romil. Kenapa sampai 7 warna? Bahkan 7 warna itu disusun singkatan apa? Makanan mentah. Jadi romil dari artinya makanan mentah. Itu 7 macam warna. Kenapa 7 macam warna? Jadi beda warna itu beda antioksidan, beda mineralnya, beda enzimnya. Nah, bahkan 7 macam warna itu disusun dari 46 macam sayur dan buah. Karena sekali lagi, berbeda buah itu bagus. Pak, jeruk sama apel bagus mana? Semuanya bagus. Tapi sama-sama ada vitamin C. Kadang misalnya tomat ada likopennya. Buah warna merah, nah, itu banyak mengandung vitamin A untuk kesehatan mata dan seterusnya. Jadi yang penting intinya adalah untuk regenerasi sel ini kita butuh bahan baku yang lengkap. Maka jangan tadi misalnya bubur terus gitu ya, karbohidratnya pun ganti-ganti. Misalnya orang triglyceridnya tinggi, jangan-jangan kebanyakan yang dari nasi, bakmi, roti, tepung. Nah, tepung itu nggak utuh. Gandum aja kalau gandum utuh, whole grain, itu dia tidak separah memicu trigliserid seperti tepung putih. Bahkan kalau ada tahu namanya triptopan, itu salah satu asam amino, itu ada di gandum, tapi gandum utuh. Nah, jadi makanya untuk regenerasi sel itu butuh makanan lengkap. Tapi nggak cuma makanan, itu baru bahan baku. Regenerasi sel terjadi saat kita deep sleep. Kita membantu sistem imun tubuh dalam mengatasi penuaan dini dan kerusakan sel. Karena kalau rusaknya parah, bukan lagi tua saja, sakit. Nah, regenerasi sel itu terjadi waktu kita deep sleep. Maka kita harus tidur pules. Kualitas tidur kita naikkan. Kalau kita bisa mengatasi masalah tidur, nah nanti kita regenerasi selnya bisa jadi baik. Regenerasi sel baik, maka sakit-sakit yang akibat kerusakan sel itu sembuh. Jadi imun kita terhadap sakit-sakit degeneratif, penuaan, kerusakan sel itu menjadi kita kuat. Gitu. Akhirnya ya kita sehat. Ya kalau nggak awet muda, awet tua lah. udah tanjur tua, lalu belajar kesehatan jadi awet tua, maksudnya tua sehat gitu loh. Awet sehat. Ya, awet sehat. Ya. Yes. Okay. Jadi ternyata semua tersedia di alam semesta. Semuanya tersedia. Yang penting kita makan imbang, dari nutrisi yang imbang. Jadi mesti gonta-ganti. Sayur pun hari ini kangkung, besok toge, besok bayam. Atau kalau enggak ya namanya lodeh, gado-gado, sayur asem, capcay. Itu 1 kali makan jenisnya banyak. Gitu. Daripada yang cah kangkung, cuma kangkung, nanti asam uratnya naik gitu. Atau selisihnya kebanyakan. Jadi kita kalau toh cah kangkung nggak apa-apa. Hari ini cah kangkung, besok sawi, besok toge. Ini yang suka membantah, kurang sakti. Apa itu? Gajah itu makan sayur, kuda ini makan sayur. Gemuk juga. Ini memberi edukasi gimana Pak? Yang pernah gemuk aja jawab. Iya. Ya, termasuk saya begitu juga berpikirnya seperti itu ya. Yang penting sehat katanya pada itu semua itu yang sudah kita alami. Tapi itu kembali lagi dari pola pikir. Jadi sebenarnya kita lihat juga panda. Kenapa panda gemuk gitu ya? Padahal cuma makan bambu gitu ya. Nggak ada makan yang mengandung apa yang. Tapi masalah pencernaan. Jadi kembali lagi Tuhan sudah ciptakan untuk setiap makhluk itu sudah ada tujuannya. Jadi kita nggak usah terlalu membanding-bandingkan dengan yang lain. Urus saja diri sendiri kita dulu lah, ya kan? Saya juga berpikir balik kepada saya sendiri. Saya mau sehat ya saya perbaiki diri saya. Ada hasilnya sampai hari ini. Saya mau tambahkan sedikit satu jenis tumbuhan yang Tuhan ciptakan untuk kita konsumsi, ganggang, Pak. Ganggang itu punya keunikan. Dia lengkap. Jadi kalau kita boleh rumput laut, ganggang laut sama ganggang air tawar dua. Chlorella sama spirut. Bapak tadi bilang klorofil. Klorofil adalah satu bagian dari chlorella. Chlorella itu adalah ada ganggang air tawar. Warnanya kehijauan. Ganggang air laut warnanya kebiruan, spirulina. Jadi itu adalah 2 jenis ganggang yang memang memiliki kandungan mineral, asam amino, vitamin paling lengkap. Sudah disurvei itu disebutnya superfood. Nah inilah yang saya konsumsi sejak 2007. Wah, jadi sampai hari ini. Ada
pilihan ya. Iya. Mau ambil ganggang suci ke laut. Ya, silakan. Monggo cari-cari di laut ya. Iya. Saya kan pernah pakai topi juga dari rumput laut gitu waktu Iya. saya pergi ke Bali. Jadi itu kita bisa temukan di alam atau memang yang sudah disiapkan oleh teknologi. Iya. Jadi dengan Dan itu ganggang pun tidak mahal ya. sangat Sangat daripada terjangkau. kemarin kita ke Eropa kencing aja 2 euro, Pak. 1 euro 17.500, jadi pipis aja 35.000. Saya sama Pak Jarot ini mesti kencing berapa jam kita di sini? Sayang ini kalau cepet-cepet 35.000 dibanding itu, Pak. Ya Jadi itulah. lebih murah daripada kencing. Daripada kencing itu jelas, Pak. Yes. Akan kongsi 1 menit. Oke. Lagu ini 1 menit. Kaulah Tuhan Ya. penyembuh, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Baca 1 menit, baca 1 menit. Ya. Imun tubuh adalah benteng tubuh kita, bermula daripada sel dan organ-organ kita. Jadi pesan saya, jagalah kesehatan sel kita, kasih sel kita nutrisi yang terbaik, bukan hanya mulut kita saja, dan organ-organ kita rawat dengan berbagai cara untuk yang bisa menjaga kesehatan kita, maka imun akan terjaga dan Anda akan bisa jadi orang sakti di bidang kesehatan. Sistem imun itu tidak instan ya, tapi perlu dilatih dan tidak ada kata terlambat untuk melatih sistem imun kita. Jadi ya mulai saat ini aja melihat program ini, terus ikuti setiap minggu ya, maka akan mendapat banyak tips-tips bagaimana kita mempertahankan sistem imun, memperkuat sistem imun, karena itu bisa dilatih. Yang pasti bagian kita adalah membantu mekanisme imun yang Tuhan sudah ciptakan dalam tubuh kita. Dan sebagai penutup tapi juga sekaligus tambahan, kita nyanyi tadi hati gembira obat yang manjur, karena gembira itu memicu produksi endorfin. Artinya perasaan itu akan mempengaruhi hormon apa yang diproduksi. Dan hormon itu kalau enzim itu katalisator, maka hormon itu modulator. Kalau enzim itu tukang, hormon itu kayak mandornya. Nah, mandor ini akan dipengaruhi oleh perasaan, pikiran. Maka pikiran positif, perasaan positif itu juga akan memperkuat sistem imun. Maka orang yang bahagia, orang yang gembira itu lebih sehat. Sehingga dikatakan hati gembira obat yang manjur, karena ketika orang bergembira, sistem imunnya kuat. Yes. Ya. Dan Anda bersyukur karena semua nutrisi itu tersedia, Ya. diciptakan oleh Tuhan, lengkap. Tinggal Anda mau merubah mindset, lalu Anda menjalankan pola hidup sehat supaya engkau bukan menjadi manusia yang ringkih, rapuh, tapi manusia sakti dalam kesehatan. Ya. Akhiri juga dengan senantiasa berdoa kepada Tuhan yang kita percayai. Indonesia punya sila Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami akhiri program ini dengan doa. Ya. Tuhanlah penyembuh kami yang sejati. Kalau toh kami menjadi manusia yang sakti dalam kesehatan, Ya. itu karena nutrisi yang dari Tuhan. Ya. Semua imun, semua enzim, hormon yang Kau sediakan di alam semesta raya, bahkan di tubuh kami diproduksi, Ya. dimampukan karena kami juga terus dekat dengan Tuhan. Yes. Biarlah Kau ampuni dosa kami, juga kami yang kurang menjaga kesehatan, supaya kami boleh bersama Sang Juru Selamat, bersama kuasa Roh Allah menyertai kami, sehingga kami bukan hanya umur panjang, sehat, tapi punya keselamatan yang kekal. Terima kasih. Ya. Amin. 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 Sampai jumpa menuju Indonesia yang semakin Sehat dan bahagia.